Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 di sini akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana manajemen sumber dana bank. Oke, di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber dana bank. Pengertian daripada manajemen yaitu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun manajemen dana bank yaitu suatu kegiatan pemecahan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Lalu di sini juga ada falsafah pengelolaan bank, ada dua macam. Yang pertama ada pola agresif, yaitu lebih menekankan pada tujuan pencapaian keuntungan sehingga dalam pola ini lebih disukai adanya risiko. Lalu kemudian yang kedua ada pola konservatif, yaitu tidak menyukai risiko, jadi likuiditas bank tetap terjaga atau aman. Kemudian tujuan dari manajemen bank adalah pertama laba, lalu kemudian aktiva lancar dan kas cukup, menyediakan cadangan, memenuhi kebutuhan dan pengelolaan bank. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari pertama yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Perolehan dana ini bersumber dari bank itu sendiri atau modal sendiri, maksudnya dana yang diperoleh dari dana bank itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, dana bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank, merupakan ukuran keberhasilan jika bank mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Lalu kemudian yang ketiga, dana bersumber dari lembaga lain. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Alokasi dana bank. Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, mencapai tingkat probabilitas yang cukup. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap sama. Alokasi dana bank ada pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu aktiva yang pertama, aktiva yang tidak menghasilkan, terdiri dari primary reserve dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi. Lalu kemudian yang kedua, aktiva yang menghasilkan, terdiri dari security reserve, kredit, dan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya di sini juga ada konsep perhitungan biaya sumber dana. Ada dua. Yang pertama ada cost of fund, yaitu biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya pemenuhan persyaratan giro wajib minimum atau GWM. Lalu kemudian yang kedua, cost of loanable fund adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan giro wajib minimum atau GWM sesuai dengan ketentuan BI bank
umum wajib menempatkan dana dalam rekening giro wajib minimum di BI jumlahnya ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Selanjutnya ada juga hutang jangka pendek. Sudah ketahui bahwa hutang jangka pendek ini adalah hutang ya, yang harus dilunasin paling lambat utang tersebut 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi hutang ini ya harus buru-buru dilunasin ya. Ada juga pembagian utangnya, diantaranya utang wesel atau wesel bayar, yang itu wesel yang harus kita bayar kepada pihak lain yang pernah kita berikan kepadanya, yang biasanya umur wesel ini 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Yang kedua, hutang dagang atau akun payable. Utang ini dari rekanan supplier atau sama pedagang, yaitu utang dalam rangka kegiatan memenuhi kegiatan usahanya, perusahaannya, produksinya. Jadi utang ini diambil karena untuk membeli barang yang dijual kembali. Jadi banyak para pedagang itu melakukan utang demi kelancaran bisnisnya. Tapi ketika sudah mendapatkan untung atau laba yang lebih, maka utang itu harus segera dibayar dan segera dilunasin. Maka disebutlah utang jangka pendek ya. Maka para pedagang itu terkadang ada peluang yang didapat tidak tanggung-tanggung untuk mengambil utang, atau tantangannya di situ ya. Lalu yang ketiga, biaya-biaya yang harus dibayar, yaitu biaya yang belum kita lunasin dalam periode pembukuan tertentu, misalnya utang gaji, utang upah, dan utang lain. Ya sudah tentu ya. Utang gaji biasanya kita dituntut untuk bekerja terlebih dahulu selama berapa hari, selama berapa bulan, selama berapa minggu, baru kita menerima hasil atau upahnya. Utang upah itu biasanya ibaratnya secara langsung ya. Ketika sudah melakukan kerja, misalnya kayak buruh angkut mobil, angkut apa ya, itu bilang utang upah ya. Jadi kita mengambil upahnya, terus kita menikmati hasilnya secara langsung ya. Jadi itu utangnya jangka pendek. Baik, yang selanjutnya ada juga hutang jangka panjang, yang merupakan kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasin dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun ya. Ya sudah tentu hutang jangka panjang ini adalah hutang yang tidak pernah dikenai oleh transaksi pengeluaran kas ya. Biasanya hutang jangka panjang ini timbul ya jangka panjang saat skala operasional perusahaan berkembang atau dalam membangun suatu perusahaan dibutuhkan sejumlah dana. Jadi ya, dana yang diperlukan untuk investasi dalam aktivitas tetap yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang ya. Sudah tentu ya dengan menambah modal. Dalam hal ini perusahaan memiliki 2 pilihan ya, bisa menarik hutang jangka panjang melalui obligasi dan atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Ada beberapa kelebihan menarik dari utang jangka panjang melalui obligasi dibanding menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Keuntungannya, pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara ya dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham, yang mana bunga merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan kepada biaya. Sebaliknya juga terdapat hal yang kurang menguntungkan, antara lain bunga obligasi adalah beban ya. Adalah beban yang biasanya ya baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau kerugian. Jadi jika perusahaan tidak mendapat bayar obligasi yang jatuh tempo, maka obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi. Sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab resiko kerugian perusahaan. Dalam hutang jangka panjang terdapat juga golongan ya, yang biasanya terbagi 2 golongan, yaitu pertama
hutang hipotek ya. Jadi hutang ini timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harta tetap. Dalam perjanjian disebutkan harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau bendung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjam dapat menjual jaminan tersebut kemudian diperhitungkan dengan hutang. Jadi hutang ini ya diperoleh dari perjanjian berupa ada jaminan, adanya jaminan tanah, gedung untuk memperoleh hutang tersebut. Jadi ada jaminan lah ibaratnya ya. Yang kedua adalah hutang obligasi. Hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi. Dalam surat obligasi dicantumkan pembeli obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi, bunga per tahun, tanggal pelunasan obligasi, dan ketentuan lainnya yang sudah diatur. Dari semua pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Fikri dan oleh saya sendiri, dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga keuangan negara, bank memegang peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk mencapai kesuksesan, bank tentunya membutuhkan manajemen dana bank. Manajemen dana bank yaitu suatu proses pengelolaan yang perhimpunan dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencairan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksana pencairan sumber dana yang tersedia, dan pengelolaan sumber dana bank juga dikenal manajemen dana bank. Manajemen dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana bank harus dilakukan secara tepat. Modal sumber dana bank terdapat berbagai sumber. Yang pertama dana dari modal itu sendiri, yang kedua dana pinjaman dari pihak luar, yang ketiga dana dari masyarakat. Dana-dana yang telah diperoleh bank kemudian digunakan untuk kepentingan kegiatan bank dalam rangka mencapai kesuksesan. Pengalokasian dana tersebut yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan bank. Tujuan pengalokasian dana bank yaitu pertama ya untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, yang kedua untuk mencapai dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari kelompok 4, yaitu dengan yang menjelaskan manajemen sumber dana bank. Bila ada salah kata itu terdapat dari kehilapan dan kesalahan kami, mohon dimaafkan. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Ya, cukup sekian. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.